Baik lagi di Bahas F1 Auto Race. Kemarin kita udah lewatin 3 seri, 2 seri di Inggris, 1 seri di Spanyol, dan kita tidak ada yang menang taruhan. Ya emang sebenarnya nggak boleh. Tidak boleh, dosa. Iya. Posisi ketiga malah Verstappen. Yang satu lagi malah Bottas. Leclerc. Tidak ada yang dapat gocap. Nggak ada. Itu kayaknya udah kutukan sih. Emang nggak boleh. Nggak boleh. Pembalapnya kena COVID kan, nggak tahu. Iya. Positif. Iya, Sergio Perez kena COVID. Tapi kita tidak akan membahas podium ketiga. Kita akan membahas tentang Ferrari. Kenapa Ferrari? Kenapa Ferrari makin lama makin boncos? Sebenarnya nggak boncos sih. Lu kalau lu lihat nih di Silverstone, dia tuh ada upgrade untuk settingan sirkuit yang karakternya tuh low downforce. Karena 3 track ke depan ini, Spa, Monza dan Mugello itu semuanya dia high speed semua dan low downforce kan. Dan di Silverstone tuh dia terutama dia upgrade bagian sayap belakang. Pokoknya dia setia low downforce tuh biar lebih dapat. Tapi kerugiannya adalah ketika dia fokus buat sirkuit yang low downforce kayak Silverstone atau dia udah fokus ke Spa, Monza, Mugello, akhirnya di Catalunya dia jelek. Kebukti kan di Catalunya dia jelek. Si Leclerc DNF juga. Ya, elektrikal. Katanya. Ya, ngakunya elektrikal. Ya, tapi ketika di Silverstone yang kedua ya kalau nggak salah, yang Leclerc kan naik podium kan di situ. Jadi sebenarnya Ferrari itu udah ada inilah upgrade yang lumayan. Ada improve dibandingkan waktu dia masih di Austria. Iya, di Austria ada, apalagi Hungaria. Karena keterbatasan waktu juga dan keterbatasan seri F1 ini mepet-mepet nih. Iya, dia mungkin belum terus bisa ngejar buat karakter sirkuit yang seperti Catalunya, Hungaria dia belum bisa ngejar. Jadi kalau dibilang Ferrari makin boncos juga enggak juga sebenarnya. Emang dia time-nya masih kalah, maksudnya masih jauh lah dari tahun lalu, dia masih hampir beda 1 detik. Tapi ya kalau misalnya di track-track yang high speed gitu, mungkin di Spa, Monza atau Mugello, dia mungkin bisa lebih baik dari Red Bull. Tergantung dari yang ngaco tuh strateginya kan sekarang, gitu. Tapi kalau misal dari segi teknis sendiri, dia ada perbaikan apa sebenarnya? Austria kan dia bilang, gue ada masalah sama keseimbangan, gue ada masalah sama reliabilitas. Ya itu dia memperbaiki downforce itu. Dia ngilangin drag yang pernah gue bahas di seri video yang lalu tuh. Video yang hilang itu. Dia kan mobilnya menghasilkan terlalu banyak drag, bukan downforce. Downforce emang menghasilkan drag, tapi dia dragnya tuh kebanyakan yang menghambat top speednya mobil sendiri. Tapi di seri Silverstone yang kedua itu dia kan membaik tuh dengan bisa podium ketiga biarpun emosi kan rekam nih gua. berisik dah. Mana tadi, J? Ya kan dia yang di seri Silverstone yang edisi F1 70 itu yang dia finish ketiga. Itu bukan sekedar keberuntungan sebenarnya kan. Tapi emang sudah ada peningkatan sendiri dari. Ya, emang Mercedes dia struggle sama ban hard di track. Semacam Silverstone, tapi dengan dia podiumnya tuh yang di Inggris yang pertama tapi Inggris kedua juga dia posisi keempat kan, dia nggak jauh juga, mungkin agak jauh gapnya dari Red Bull sama Mercedes, tapi dia bisa lebih unggul dari Racing Point yang sebenarnya mobilnya itu lebih kencang. Durabilitasnya lebih rendah. Ya belum tentu juga sebenarnya. Karena kalau kita lihat di tiap balapan, Racing Point itu selalu lama-lama makin mundur, nggak bisa ke depan. Oh iya, kalau Racing Point tuh problemnya sebenarnya bukan di durabilitas, tapi lebih ke arah dia tuh kalah di pit stop misalnya. Oh iya, dia lama pit stop. Bisa 2-3 detikan dia. Iya, masih kalau Red Bull tuh 1,9 detik. Iya, 2,1. 1,9 2 detik. Si Racing Point itu tuh kadang 2,5 3 detik, tapi dia juga kadang salah timing gitu. Dia masuk pit stop ketika lagi traffic kan. Jadi pit stopnya rame-rame, akhirnya dia ketahan mobil yang baru masuk baru keluar gitu. Itu juga ngaruh sebenarnya kan. Tapi ya lebih ke arah kalau Ferrari ini bisa dibilang ada peningkatan, dan kalau menurut gua di track terutama kayak Monza, dia mungkin masih bisa lebih unggul daripada Red Bull. Red Bull sendiri dia nggak punya track record bagus loh di Monza. Dia menang terakhir itu 2013 ya kalau nggak salah. Soalnya itu semua Mercedes nih 14, 15, 16, 17, 18 semua Mercedes. Tahun lalu baru Ferrari. Jadi sebenarnya Ferrari itu bisa ngincer. Ricciardo pernah menang di Monza? Nggak pernah. Pernah menang di Monza? Coba kita cek. Nggak pernah. Red Bull tuh ketika dia menang tuh benar-benar mobilnya lagi bagus 2011 sampai 2013. Nih, Italian Grand Prix. Red Bull cuma pernah menang 2 kali, 2011, 13. No. Zamannya Vettel juga kan? Vettel doang yang pernah menang. Karena Red Bull itu di track yang kayak Monza itu,
dia pasti kalah power Ah. dibanding Mercedes sama Ferrari yang beberapa tahun terakhir emang powernya lebih bagus. Tapi kalau Red Bull emang sebenarnya unggulnya di track harusnya kayak Hungaria, dia sering tuh menang tuh. Nah kalau di Spa gue belum cek, nanti gue cek juga. Jadi kalau misalnya Red Bull ini kalau dibilang kalau dia butuh menang di Monza itu dia butuh agak keberuntungan sama mobilnya benar-benar paling bagus tahun itu sih. Soalnya dia menang tahun 2011 sama 13 tuh yang benar-benar gap pointnya tuh jauh banget dari posisi kedua. Masih lebih unggul Mercedes sama Ferrari. Tapi kalau misalnya kita setelah libur ini kita libur seminggu kan. F1 itu libur seminggu. Jadi kita ada setelah tanggal 30 kita akan balapan di pembalap F1 akan balapan di Spa-Francorchamps di Belgia. Belgia lalu berturut ke Monza dulu baru Mugello. Imola belakangan ya? Imola terakhir, sejauh ini masih terakhir. Imola terakhir ya? Sebelum kayaknya bakal ada masuk 2 track baru kan. Nah menariknya dari setelah Spa-Francorchamps ke Monza lalu ke Mugello itu semuanya kencang semua. Ya tadi seperti yang gua bahas sebelumnya kan. Jadi 3 track ini emang low downforce dan tim-tim itu semua udah persiapkan aero buat track low downforce itu di Silverstone karena Silverstone sejak dia ganti layout, tracknya jadi lebih kencang daripada yang lama gitu kan. Bukan lebih kencang time-nya ya, tapi karakter tracknya lebih kencang. Lebih enak. Nah tapi kan kalau misalnya di 3 sirkuit itu Ferrari itu selalu diuntungkan dengan mereka punya mesin yang lebih kencang top speednya. Ya dan juga kalau Ferrari kan dia problemnya adalah di sirkuit yang high downforce kan. Ketika mobilnya jadi nggak stabil. Nah kalau di sirkuit low downforce dan hasil di Silverstone kemarin dia lumayan, katakanlah lumayan ya, podium ketiga dan posisi keempat si Leclerc itu, ya dia seharusnya bisa lah untuk mengimbangi minimal Red Bull deh. Karena Red Bull sendiri sejauh ini yang bagus cuma Verstappen doang kan. Dan itu juga karena mungkin Verstappen juga lebih memahami mobil daripada Albon. Yang minimal Charles atau Vettel bisa lebih unggul daripada Albon gitu. Charles Leclerc. Charles Leclerc. Nah, tapi kalau misalnya kita tahu kan Mugello itu cuma ada di MotoGP sejauh ini. Tapi dia pernah dipakai untuk event Ferrari waktu zaman Michael Schumacher ya? Enggak, sebenarnya Mugello pernah pakai. Mugello tuh Ferrari pernah ngunjukin mobil Mugello itu tahun 2018. Dia sempat shakedown lah ibaratnya dan nggak nyetet time yang resmi. Schumacher apa Alonso ya? Oh enggak, 2018 udah Vettel. Udah Vettel ya? Jadi dan tes resmi Mugello tuh terakhir tahun 2012. Itu resmi tuh, semua tim di situ. Gue lupa kenapa ada di Mugello tuh, gue agak lupa. Kenapa kan soalnya biasa kalau tes pramusim tuh umumnya di Catalunya kan. Tapi itu kan tes privat deh? Enggak, itu tes resmi, ada time-nya kok ini. Ini time-nya itu waktu itu yang paling kenceng, coba tebak. Enggak, siapa yang paling kenceng? Oh, masih paling kenceng. Siapa? 2018. 2012. 12. Hamilton. Enggak, salah. Romain Grosjean. Tapi lu harus tahu 2011, 12, 13 itu Lotus tuh kencang. Itu timnya masih Lotus. Waktu itu Grosjean tuh 2012 tidak disuplai Ferrari kan? Siapa? Lotus ya. Lotus masih sendiri ya. Renault sendiri ya? Terus? Dia time-nya tuh 1 menit 21 tahun 2012. Harusnya sih kalau dengan estimasi mobil yang sekarang, dia kemungkinan sih bakal lebih cepat 4 detikan lah. Buat kalau mobil F1 2020 tuh balapan di sana. Berapa time-nya waktu itu 2012? Ini 21. 2 menit 12 detik? Enggak, 1 menit 21. Oh, 1 menit 21. Jadi paling sekarang sekitar 1 sekarang mungkin 1 menit 17 ya? Iya, 14-17. Atau bisa lebih kenceng sih harusnya. Top speed berapa, Ji? Nggak ada. Di Mugello, Ji? Top speed-nya nggak ada di sini sih. Kalau di MotoGP itu 356. Sebagai ajang riset nih. F1 bisa nyampe 360 nggak? Hah? Bisa. 360 nyampe? Di Monza terusnya bisa, tapi kalau lu mengejar top speed segitu, efeknya di tikungannya pasti berantakan. Iya, pasti titik remnya nggak enak. Iya, tapi bisa. Kalau kayak Monza tuh mungkin, nih kita lihat di laptop, nanti kita tayangin gambarnya. Nanti kita tayangkan video yang tidak. Nah ini di simulator ya. Oke, ini lu pakai game ya? Oh, game apa ini? Ini Project Cars 2, karena Mugello belum ada di F1 2020 ya. Nanti kita pakai Oke, ntar ada videonya di sini nih. Kita ulang. Ini lurusannya Monza nih. Oke. Oh ini Monza? Iya, ini gua nggak pakai setup apa, ini mobilnya tuh dia mirip-mirip spek yang 2011. Udah ada di RS-nya tapi di top speed-nya tuh sempat 311. 311.
315 lah. Sebelum ngerem di sekitar titik 70-an. 50 kayaknya. Mungkin mobil yang sekarang agak lebih dekat sih. Tapi yang perlu diperhatiin nih, ketika masuk tikungan 1 itu kan dia lebar nih. Dia lebar dan kencang. Terus tikungan 2-3 ke kiri dan ke kanannya agak mirip kayak iya, karena Mugello itu dikenal dengan sikennya. Dia ada 3 siken sendiri ya. Iya, dia banyak siken. Nah itu kalau misalnya mobilnya bener-bener settingannya low down first kayak Monza gitu, kayaknya agak mustahil karena tikungannya tuh lebih banyak daripada Monza. Ini nge-lag lagi. Nge-lag. Tikungannya juga karakternya tuh mirip-mirip Spa lah. Dia nggak terlalu nggak banyak tanjakan. Iya. Tapi dia tanjakannya banyak, tapi karakter tikungannya itu masih kencang. High speed corner semua. Banyak downshift. Karakternya rolling speed. Jadi emang 3 track ke depan nih bakal seru buat pembalap. Buat penonton belum tentu. Karena emang ada penontonnya. Iya, karena nonton di TV doang kan. Karena emang dominasi Mercedes juga masih tinggi. Kalau prediksi gua ya buat tinggal seri ke depan masih Mercedes. Iya. Cuma harusnya Ferrari atau Racing Point pun harusnya bisa mencuri kesempatan ketika menghadapi track-track yang kayak gini gitu kan. Karena lu gregetan nggak sih kalau lihat F1 itu Racing Point tuh selalu kenceng di FP sama kualifikasi, tapi saat balapan tuh selalu kayak lalu kila-kila kesempatan mulu gitu. Iya, karena yang pertama pit stop dia sering hilang waktu nih. Dia pasti kalau urusan strateginya mungkin 50-50 sama Ferrari. Cuma nggak separah Ferrari mungkin yang tahun ini. Ketika lu Vettel pakai ban stok hampir 30 lap lebih gitu kan. Tapi ya Racing Point juga masih harus banyak perbaikan. Mungkin dia kalau balapannya lama mungkin ada masalah durabilitas atau mungkin bannya dia lebih cepat habis juga kayak gitu. Jadi time-nya lama-lama drop. Karena kalau yang kita lihat nih beberapa seri terakhir yang bagus kalau jelang-jelang lap akhir itu justru McLaren. Dia malah lebih stabil, lebih stabil 4, 5, 4, 5. Tapi kita lihat juga McLaren tuh di Silverstone justru dia malah kurang bagus kan. Iya. Kalau tuan rumah. Kayak bukan masa tuan rumah juga, tapi emang performanya tuh agak jauh lah. Setelah podiumnya Lando Norris di Austria, performanya cenderung lebih turun sih. Dia cuma finish ke 5, habis finish ke 5 nih 9 sama 10 gitu kan. Sementara Sainz memang agak apes kan. Dia udah posisi 4 ya kalau nggak salah. Iya, pernah posisi 4, pecah ban habis itu 13. Waktu di Silverstone yang pertama. Iya, Silverstone pertama, terus baru bagus lagi di Spanyol. Tapi kan kalau misalnya, kan kita kemarin pas saat Sergio Perez itu absen di Inggris, lo bayangin nggak jadi Sergio Perez, dia udah habis kena Covid, balik ke F1, saya sudah kebalat, apa itu masker? Enggak lah, kayak gitu aja. Tadi udah punya imun. Ya, nggak kayak gitu juga. Apa ini tes swab tes? Saya tapi sudah Perez tidak pun memban. comeback dia posisi 5 ya lumayan lah. Di Spanyol langsung F5. Ya, tapi yang perlu diperhatikan itu Malik Hülkenberg-nya. Iya. Walaupun cuma 2 seri dan dia tidak balapan berapa bulan? 8 bulan dia tidak naik mobil F1 kan. Tapi cuma kehilangan 3 seri doang. Iya, secara data walaupun secara pengalaman dia 8 bulan tidak. Tapi semua pembalap juga nggak balap ya kan. Kan kalau pembalap lain masih di tes pramusim. Iya. Masih bisa ngerasain feeling regulasi mobil tahun ini gitu kan. Nah, si Nico Hülkenberg pas tadi di Inggris yang kedua dia bisa posisi 3. Ya baru FP kan. Sebenarnya emang Kititi. Oh iya Kititi. Itu dia ketiga. Iya Kititi. Ya Hülkenberg sebenarnya dia cuma apes aja sih karena emang Renault tuh mobilnya nggak terlalu bagus ya sejak dia comeback tahun 2016 sih kalau nggak salah. Emang Renault tuh belum bisa bikin mobil yang bagus gitu kan. Bahkan kalau gue bilang Alonso masuk tahun depan pun belum tentu bisa langsung kenceng-kenceng. Ya 5 besar pun juga belum tentu gitu kan. Dengan mobil yang kayak gitu, kita lihat aja kayak Ricciardo aja mungkin dia posisi keempat di Silverstone yang pertama itu hitungannya hoki lah karena Bottas bannya pecah, terus Sainz juga pecah gitu kan. Sementara dia rata-rata finishnya kalau di luar posisi 4 tuh cuma yang tempat poin cuma posisi 8 sisanya di luar poin kan. Iya karena seumur-umur si Hülkenberg itu balapan di F1 nggak pernah podium. Posisi 4 ya kan. Dia pembalap paling rekor dia. Iya. Start terbanyak tapi nggak pernah podium. Iya betul. 2012 pertama kali debut ya? Enggak, 2010 dia. 2010 Williams. Oh iya benar. Justru dia pindah ke Racing Point kan? Jadi Hülkenberg itu 2010 debut sama Williams.
2011 dia nganggur dulu. Dia kalah duit. Itu istilahnya kalah duit sama Pastor Maldonado. Jadi dia jadi third driver Force India baru balap lagi 2012. Iya. 2012 Force India terus balik ke Renault. Nggak balik. Enggak emang berangkat ke Renault. Iya. Terus apa? Hülkenberg. Kalau misalnya kita ngelihat dia cuma main oke 2 seri, sebenarnya dia layak kasih masuk F1. Hülkenberg dengan skillnya dia ya, dia tuh harusnya masih layak lah buat dapat tim lain sih di luar Racing Point. Tapi kan permasalahannya adalah pembalap-pembalap tahun 2021 tuh siapa yang aja yang ada kontrak. Yang ada kontrak itu Bottas. Udah itu. Yang udah ya belum ada kontrak apa udah ada kontrak? Yang udah ada. Yang udah ada. Udah ada kan Ferrari semua udah Ferrari lengkap, McLaren lengkap. Mercedes lengkap. Emang udah Hamilton udah. Justru Mercedes yang belum confirm Hamilton. Iya, Mercedes belum lengkap, belum konflik. Iya. McLaren, Ferrari, Racing Point belum. McLaren udah. Williams sudah. Norris kan. Williams sudah. Jadi emang peluang dia ada di tim-tim kayak, menurut gue cuma ada di tim-tim kayak Alfa Romeo. Alfa Romeo mungkin Raikkonen pensiun. Atau Haas. Iya. Kalau Alfa Romeo ini kan memang kesannya itu dia tim B-nya Ferrari kan. Tapi dia juga mungkin dia nggak punya kewajiban buat naikin pembalap-pembalapnya F2 kayak Aylot atau Schumacher. Mungkin kalau Schumacher mungkin dinaikin gitu. Karena biarpun sebenarnya secara poin dia kalah sama Aylot, tapi mungkin Ferrari lebih punya prospek dengan Schumacher. Karena branding nama pun bagus. Dan gitu Kimi pun kayaknya bakal pensiun sih. Tapi masih kayaknya kan. Dan Giovinazzi pun ya performanya nggak terlalu bagus lah. Tapi kemungkinan justru ada di Haas juga karena kayak Grosjean itu dari pertama kali Haas dia udah ada loh. Dia udah balap dan hasilnya segitu-gitu aja. Harusnya sih Haas tuh udah ada perombakan dulu lah sebelum semuanya makin parah 2021 gitu. Karena kemarin pas ada gosip setelah 2 seri Inggris itu Hülkenberg main, dia bilang kan dia lagi ada pertemuan dengan bos Racing Point. Cuma tidak tahu apakah itu antara akan dia dicaloin untuk ke tim lain atau untuk Racing Point. Kalau kemungkinan dari gue pribadi ya itu kemungkinan dia ada di 2 tim itu sih, entah di Alfa Romeo atau di Haas. 2 tim itu udah paling mungkin ya. Iya, tapi kalau dengan performa mobil tahun ini yang ya ibaratnya masih papan bawah ya, ya dia harus bertahan di 2021 bakal ya masih di belakang-belakang sih. Karena Racing Point itu udah pengen banget Vettel sama Perez. Iya kan tahun depan kan dia udah Aston Martin kan. Namanya Aston Martin ya. Vettel sama Perez, Vettel sama Stroll pastilah. Kan Perez sudah punya tanda tangan bukan? Iya, Perez emang under kontrak tapi belum dengan kekuasaan seorang Lawrence Stroll. Kalau kekuasaan bapaknya Stroll, sendiri dia punya saham. Masa ya anaknya nggak balap gitu. Sedangkan kan. Vettel pun punya branding sendiri untuk namanya. Logikanya kan begitu. Iya. Oke, prediksi Kita prediksi Spa. Spa ya masih Mercedes pasti. Mercedes. Gak bosan kan Mercedes? Iya. Ya berharap aja dia ada trouble tapi yang amin. Atau mungkin hujan gitu kan. Oh ya biar gitu sering hujan. Oh, tapi udah berapa tahun nggak hujan. Basah. Tapi bisa pas dikit-dikit basah. Iya. Tapi tetap aja sih emang secara mobil tuh Mercedes terlalu kuat sih. Tapi masih Mercedes ya. Ketiga kayaknya bakal tetap Red Bull sih kalau gua. Oke. Jangan ketaruhan. Ketaruhan video kita hilang. Kalau pertaruhan bukan masalah hilang. Ada. Kita taruhan video kita hilang. Ada lagi. Ada oknum-oknum yang report situs judi. Enggak lah. Kalau menurut lu? Waktu Mercedes. Ketiga bisa McLaren. McLaren dulu. Ketiga McLaren masih lah. kurang lah. McLaren bisa men. Ya udah. Gue mantikan McLaren menang. Di Monza. Ferrari lah. Wah. Lu kira balapan kayak main bola kalau di kandang bisa lebih terpacu, nggak bisa kayak gitu. Iya lihat kemarin si tahun lalu Charles Leclerc, tahun lalu kena ceng. Seenggaknya dia punya bekal. Tahun lalu mobilnya bagus. Punya bekal. Tahun ini kan kita tidak tahu kan, tapi coba dulu. Gue yakin sih bisa, seenggaknya bisa podium lah. Karena kan Ferrari belum podium itu baru 2 kali. Charles Leclerc semua di Inggris sama di Austria. Iya kan? Oke semua, seenggaknya kalau di sini dia bisa benar-benar fight untuk podium. Ya agak susah emang Mugello sih. Mugello doang. Ada yang punya data. Karena nggak ada yang punya data, karena buta semua. Oke, nanti kita akan prediksi Mercedes masih berkuasa, oke? Masih. Oke, kita akan bikin video lagi mengenai F1 2020 sekitar setelah Mugello ya. Setelah Mugello 3 minggu kemudian. Kita pamit. Subscribe Autores. Follow Instagramnya @autores1d.
jaga kebersihan, dan Satu selalu D pakai apa masker. sih maksudnya? 1D One Direction. kamera. Oh. Kan tetap pakai 1D soalnya. Ya. Coba. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.